Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Mama Alika. Di video kali ini, Mama Alika akan membuat bolen lilit. Ini bolen tetapi ukurannya lebih besar ya teman-teman. Ini cocok sekali dijadikan ide usaha atau ide jualan teman-teman di rumah. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus ya videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapkan 50 gram gula pasir, kemudian kita larutkan dengan 150 ml air hangat atau air panas. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Jika menggunakan gula halus tidak perlu dilarutkan ya teman-teman. Kemudian siapkan 500 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan dengan 150 gram margarin, 1 butir telur ayam. Untuk telur usahakan jangan di skip ya supaya rasanya lebih enak. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Aduk hingga adonan beremah. Jika sudah beremah, selanjutnya kita masukkan larutan air gulanya. Saya dipindah ke gelas yang lebih besar ya teman-teman. Uleni hingga adonan kalis. Masukkan secara bertahap saja airnya. Jika dirasa sudah cukup, tidak terlalu lembek, kita bisa hentikan ya teman-teman. Nah, teksturnya seperti ini ya kurang lebih. Nah, setelah itu kita sisihkan. Jangan lupa untuk ditutup adonan ya supaya tidak kering. Selanjutnya kita akan menyiapkan adonan yang kedua. Siapkan 150 gram margarin, tambahkan dengan 150 gram tepung terigu protein tinggi. Kita masukkan secara bertahap saja ya teman-teman. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, jika setelah dimasukkan adonan masih terasa lembek, teman-teman bisa menambahkan terigu lagi ya. Tetapi jika dirasa sudah cukup, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras, kita bisa hentikan penambahan terigunya. Untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jika kita pegang dengan tangan yang bersih, itu adonan tidak akan menempel di tangan ya. Selanjutnya kita akan membagi adonan yang pertama. Saya membagi adonan menjadi kurang lebih beratnya seberat 40-42 gram jika ditimbang. Kalau tidak ditimbang kurang lebih sebesar itu ya teman-teman, sekepalan tangan. Begitupun dengan adonan yang kedua, kita bagi-bagi juga. Untuk adonan yang pertama dihasilkan kurang lebih sebanyak 20 piece ya, atau 20 buah. Dan sedangkan untuk adonan yang kedua, kita timbang kurang lebih 12-15 gram ya. Selanjutnya kita ambil adonan yang pertama, masukkan adonan kedua ke dalamnya, kemudian kita bungkus. Kita pipihkan, kemudian kita sisihkan. Lakukan untuk adonan yang lainnya ya teman-teman. Setelah semuanya selesai, selanjutnya kita ke proses penggilasan. Ambil satu adonan, kemudian kita gilas memanjang. Tidak perlu terlalu tekan, perlahan aja ya teman-teman. Selanjutnya kita lipat untuk kedua sisinya ke tengah, kemudian kita lipat kembali. Kemudian kita gilas kembali secara memanjang. Dan kita lipat kembali kedua sisinya ke tengah, kemudian kita lipat lagi dan kita sisihkan. Lakukan untuk adonan yang lainnya ya. Jika kulit bolen akan digunakan, sebaiknya diistirahatkan minimal 15 menit ya. Itu bertujuan supaya adonan lebih rileks sehingga mudah saat penggilingan. Saya menggilas kulit bolen dengan lebar kurang lebih 10 cm. Ini disesuaikan dengan loyang yang saya gunakan. Selanjutnya kita ambil satu buah pisang. Kita ukur lebarnya disesuaikan dengan kulit bolennya. Nah, pisangnya sebelumnya saya sudah goreng dengan sedikit minyak ya. Kemudian kita belah bagian tengah pisangnya. Kemudian kita isi dengan isian, bisa menggunakan meses,
keju atau di mix keduanya, atau bisa juga menggunakan selai, disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kemudian kita tutup dengan adonan, kita rapihkan bagian pinggirnya, kemudian kita kerat kulit bolennya seperti terlihat di video. Kemudian kita gulung. Nah, jika masih bagian pinggirnya keluar, kita bisa lipat kembali ya teman-teman supaya rapi. Dan kita simpan di loyang yang sudah dioles dengan margarin atau dengan minyak goreng. Lakukan hingga semuanya selesai ya teman-teman. Setelah selesai, selanjutnya kita akan memanggangnya. Tetapi jika teman-teman ingin mengoles kuning telur terlebih dahulu, boleh. Tetapi saya lebih suka adonan atau bolen dipanggang setengah matang dulu, baru saya oles dengan kuning telur ya. Karena biasanya kalau dari awal kita oles dengan kuning telur, biasanya kuning telurnya itu retak-retak gitu, dan saya kurang suka itu. Tetapi jika kita panggang terlebih dahulu setengah matang, baru kita oles dengan kuning telur, itu hasilnya lebih mulus ya teman-teman. Tetapi itu tergantung selera teman-teman ya. Nah, untuk toppingnya disesuaikan dengan isiannya ya teman-teman. Jika coklat keju, kita tambahkan toppingnya dengan coklat keju juga. Nah, ini setelah matang, saya menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan oven masing-masing saja. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya tuh lebih mekar ya teman-teman, lebih besar lagi. Nah, ini kita bisa kemas menggunakan mika atau box dengan ditambahkan dengan cup kue ya, biar lebih cantik itu teman-teman. Dan ini cocok sekali dijadikan ide usaha teman-teman di rumah ya. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Besar sekali. Jadi kalau kita makan satu pun ini cukup kenyang ya. Ini teman-teman bisa lihat kulitnya cukup berlapis-lapis ya teman-teman. Meskipun kita melipatnya tidak terlalu banyak. Jika teman-teman ingin lebih banyak lapisannya, boleh dilipatnya lebih banyak lagi ya. Nah teman-teman, bisa juga teman-teman kemas menggunakan plastik OPP untuk satuan ya, untuk dijual satuan. Jadi kita kasih stiker tanda terima kasih, itu jadi terlihat lebih menarik. Teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan klik tombol notifikasinya untuk video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.